Puji Tuhan, mari kita sahabat Tuhan yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang bawa syukur kita, bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan Tuhan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bawa pada pagi hari ini Tuhan, karena kami kasih-Mu yang sungguh besar atas hidup kami, sehingga saat ini kami dengan sukacita dengan hati yang rindu ya Tuhan kembali datang bawa pujian syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Naikkan puji kita kepada Tuhan Yesus kemuliaan.
Terselah
dekat dengan Engkau menyembah kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku tinggikan namamu. Firman-Mu pada saat ini, kami buka hati kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang adalah Tuhan Raja, sahabat kami. Haleluya, amin. Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Wah, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus berdoa. Yesus pergi keluar dan berdoa di sana bersekutu dengan Tuhan. Begitupun juga saudara semua, pagi-pagi benar sudah ada di dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih dan menikmati persekutuan yang begitu indah lewat doa pagi kita bersama dengan Ibu Esther di pagi hari ini. Ibu Esther mengucapkan terima kasih buat kesetiaan saudara semua. Terima kasih buat semangatnya, terima kasih buat rohnya yang menyala-nyala untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tentu ada berkat yang sangat luar biasa saudara. Sekalipun lewat media sosial ini, tapi Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Apa saja yang mereka doakan dan apa saja yang mereka minta, aku akan memberikan kepadanya. Jadi hari ini kita tentunya berdoa bersama-sama. Hanya kita tidak satu tempat, tapi kita satu di dalam doa kita dari tadi saudaraku, dari awalnya kita percaya, saudara yang kasih, Roh Allah ada pada kita. Dia memberkati kita semuanya, Dia memberikan kelegaan, Dia menjawab doa kita. Haleluya, Tuhan kita baik, Tuhan kita mengasihi kita. Sekarang kita akan baca firman Tuhan yang akan memberkati kita. Agak panjang pembacaan firman Tuhan pada saat ini. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat 25. Dalam pembacaan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, tetapi Ibu Esther tadi berdoa supaya ketika kita membacanya, Roh Tuhan bekerja dalam hati kita, kita sudah mendapat pengertian, kita sudah diberkati olehnya ya. Saudara, mari kita buka hati kita, buka Alkitab kita. Sekarang kita memasuki kitab 1 Petrus. Kita diberkati dari kitab Yakobus. Yang diberkati dari kitab Yakobus, katakan saya diberkati. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang saya terima dari kitab Yakobus. Haleluya, terima kasih. Wah, banyak semuanya kita diberkati ya dari kitab Yakobus. Sekarang kita memasuki kitab 1 Petrus. Puji Tuhan, nanti pada akhir tahun kita akan mengakhiri sampai kepada kitab Wahyu. Kiranya firman Tuhan terus akan memberkati kita, saudara. Ya, haleluya. Saya berdoa ketika kita membaca firman Tuhan ini, Roh Tuhan bekerja dalam hati kita. Karena huruf itu mematikan, tetapi rohlah yang membangkitkan, rohlah yang menghidupkan. Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kehidupan. Kita dapat mengerti dan kita juga dapat melakukannya lewat pertolongan Roh Kudus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Senyum dulu kepada Tuhan semuanya. Walaupun wajah masih seperti itu ya, baru bangun pagi. Namun Tuhan melihat kita saudara, Tuhan sambut kita, Tuhan ulurkan tangannya bagi kita. Puji Tuhan. Mari saudara, dengan kasih kita baca firman Tuhan ini. Ibu Esther membaca ayat yang pertama, saudara semua baca ayat yang kedua bersama, saudara kita dirmi ya. Salam dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa
yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, serta sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah menubuatkan tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana dimaksudkan oleh Roh Kudus, Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan dan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Itu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat menambahkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur Bersama-sama, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, saudaraku, bahwasanya kita semuanya sudah dilahirkan kembali, bukan dari barang yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Kita bersyukur, dan kalau hari ini ada masih di doa pagi ini, mungkin yang baru ikut bersama dengan doa Ibu Esther di pagi hari ini, ada yang belum lahir baru, kita yakinkan nanti supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita dilahirkan kembali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita. Kita bersyukur bagi yang sudah lahir baru,
yang sudah dilahirkan oleh Allah dari benih yang tidak fana itu, saudara, puji Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwasanya kita menantikan kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan kalau dia sudah selesai menyediakan tempat kita itu, maka dia akan kembali datang menjemput kita, supaya di mana dia berada, kita pun berada di situ. Wow, luar biasa Tuhan kita. Inilah saudara yang kasih satu sukacita kita, kebanggaan kita, bahwasanya Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat. Dia menyediakan tempat bagi kita, dan dia nanti akan datang kembali menjemput kita setelah dia selesai menyediakan tempat itu bagi kita, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Wow, luar biasa. Saya kalau membaca firman Tuhan itu, hebat banget kau Tuhan, luar biasa kau Tuhan. Dan ini disampaikan pada saat ini kepada kita, selagi kita masih hidup di dalam dunia ini. Dia telah pilih kita, dia telah kuduskan, dia sucikan kita oleh darahnya. Dikatakan tadi ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi sangat penting untuk kita meyakinkan diri bahwasanya kita telah dilahirkan kembali. Kita sudah lahir baru. Nah, saudara yang kekasih, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita. Roh Allah tinggal di dalam hati kita. Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Roh Allah menuntun kita ke dalam kebenarannya, sehingga kita menerima bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu, dikatakan. Wah, luar biasa saudara. Kita akan menerima satu hidup dan pengharapan yang begitu luar biasa. Ayat keempat dikatakan, saudara yang kasih, yang tidak cemar, tidak dapat layu, kerajaan yang mulia disediakan Tuhan bagi kita. Siapa kita ini? Yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi pada saat ini, doa kita di setiap hari, doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan, ini adalah merupakan pemeliharaan kita terhadap iman kita, supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi undur, supaya kita tidak menjadi gagal dalam pengiringan kita akan Tuhan. Karena dikatakan di sini, yaitu kerajaan yang tidak layu itu, kerajaan yang tidak tercemar itu, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu disediakan bagi kamu, yaitu kamu yang terpelihara di dalam kekuatan Allah oleh karena iman. Kita sudah belajar tentang iman dalam kitab Ibrani, ya, setelah yang kita pelajari kemarin Yakobus, Ibrani sebelumnya kita sudah belajar dari bapak-bapak iman kita. Kita harus memelihara iman kita. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka melewati tantangan-tantangan pencobaan itu, dan mereka menjadi pemenang. Demikian saya dan saudara, kita memelihara iman kita di dalam Tuhan. Tuhan telah menyediakan satu kerajaan yang begitu mulia, kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak bercacat, kerajaan yang tak dapat layu. Nah, oleh sebab itu Tuhan katakan apa saudara? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi pada saat ini, di doa Ibu Esther pada saat ini kita bersama-sama, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng. Ya, coba katakan, saya tidak lagi akan menjadi anak Tuhan yang cengeng. Sedikit-sedikit masalah, ngeluh, ngedumel, lemah. Jangan seperti itu. Berubahlah kita oleh pembaruan budi kita. Bergembiralah kamu, dikatakan. Sekalipun kamu mengalami berbagai-bagai duka cita, sementara kita masih hidup, ada hal-hal yang kita alami, tantangan-tantangan. Saudara tahu nggak, saudara? Kita di dalam Tuhan, nggak di dalam Tuhan, pun semuanya manusia di muka bumi ini, percaya Yesus tidak percaya Yesus, toh semua mengalami pergumulan masalah. Ada yang saudara tahu di muka bumi ini tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya? Ada? Kayaknya nggak ada. Semua manusia di muka bumi ini pernah mengalami masalah dalam hidupnya.
terus mengalami pergumulan dalam hidupnya. Bagi orang yang belum lahir baru, kalau mereka supaya datang berseru kepada Tuhan, karena Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan kamu dan engkau akan memuliakan aku. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang besar sekalipun, paling terbesar di dunia ini siapa? Semuanya mengalami duka cita, mengalami pergumulan, mengalami tantangan. Namun ketika kita menghadapi itu, bergembiralah, kata Tuhan. Bergembira karena apa? Bukan karena kita menghadapi masalah kita bergembira. Tapi kenapa kita bergembira? Bergembiralah karena Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 37, Mazmur 37 dikatakan di situ, bergembiralah karena Tuhan. Ayat yang ke-4, Mazmur 37 ayat ke-4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ya, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, bukan karena naik pangkat, bukan karena dapat jodoh diberkati dengan pemberkatan nikah kudus, bukan karena mendapat jabatan, bukan karena dapat mobil Fortuner. Tidak, tapi karena Tuhan. Satu kali murid-murid Tuhan Yesus diutus mereka berdua-dua memberitakan Injil Tuhan. Maka setan-setan pun tunduk, orang-orang sakit sembuh, mujizat dari mujizat terjadi. Maka mereka pulang dengan sukacita. Mereka pulang, mereka berlari-lari. Mereka berkata, Guru, Guru, Tuhan, setan-setan pun tunduk kepada kami dalam namamu. Wow, luar biasa, luar biasa pelayanan mereka. Tuhan Yesus berkata, apa saudara? Janganlah engkau bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Wow, inilah dia tadi. Nama kita terdaftar di sorga. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jangan hanya sukacita kita ditentukan hal-hal dunia ini. Jangan hanya karena bersukacita karena banyak uang kita, diterima kita jadi pegawai tetap, pegawai negeri, atau apapun itu semua. Sukacita kita tidak tergantung ke situ, saudara. Tapi sukacita kita tergantung karena nama kita terdaftar di sorga. Tahu tujuan hidup kita kemana. Dan juga dalam hidup ini ada Tuhan yang menolong kita. Persoalan tantangan yang kita hadapi pun memurnikan iman kita. Itu dari tujuannya. Supaya kita naik kelas. Bukankah kita telah membaca kemarin dari awal kitab Yakobus itu? Berbahagialah kamu yang jatuh ke dalam pencobaan, karena dengan itu kamu akan bertekun, imanmu akan menimbulkan ketekunan. Dan apabila kamu terus bertekun, kamu akan tahan uji. Dan tahan uji kita akan mendapat pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, sebab kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Jangan ngedumel, jangan bersungut-sungut, jangan patah semangat ketika masalah pencobaan itu datang kepada kita. Memang tidak enak, tapi justru disitulah kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, kuatkan aku. Tuhan, buka jalan bagiku. Aku butuh Yesus dalam hidupku. Begitu, saudaraku. Nah, jadi dikatakan di sini, itu hanya untuk membuktikan iman kita, kemurnian iman kita jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan yang panah. Apakah nilai tertinggi pada saat ini untuk dijual beli? Emas, ya, harganya itu enggak ini, terus dia semakin tinggi. Kita beli mobil, ya 2 hari pun beli mobil, terus kita jual lagi nanti, enggak ada lagi sama seperti itu. Enggak bisa lagi sesuai dengan harganya itu dijual. 2 hari, seminggu, enggak bisa lagi. Apalagi setahun, 5 tahun, apalagi anjlok harganya. Tapi emas yang kita beli tahun yang lalu dengan tahun sekarang lebih tinggi lagi sekarang. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita beli 50.000 emas 1 gram. Iya kan? Sekarang berapa? Terus tinggi nilainya. Tapi firman Tuhan berkata, lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah. Wow, luar biasa. Betapa kita tidak bersukacita, saudaraku yang kekasih. Ya, betapa kita tidak semangat mengikut Tuhan, saudaraku yang kasih, karena nilai daripada apa yang kita miliki itu, ya,
lebih tinggi daripada emas, dikatakan di sini ayat yang ke-7 itu. Sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang ini belum melihat, belum kelihatan, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang dinyatakan, yang tak terkatakan. Karena itu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Wow, luar biasa. Betapa kaya, betapa hebat kasih Tuhan, pencipta alam semesta. Itu tadi lagu kita. Betapa hebat, tak terselami, ajaib dia, saudara. Ya, oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Ada satu kerajaan yang tak tergoncangkan, yang lebih tinggi nilainya daripada emas. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh hidup? Bagaimana kita hidup? Dikatakan di sini 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, siapkanlah akal budimu dan waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ini dia, saudara, para pendoa di doa pagi pada saat ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsumu. Nah, kalau kita mau menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu, yang tak bercacat itu, yang tak ternilai itu, kerajaan yang tak tergoncangkan itu, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Tuliskan di kolom komentar saudara dan di kolom hatimu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang tidak menuruti hawa nafsu yang membawa kepada kebinasaan. Begitulah kita hidup, saudara. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang kudus. Ayat yang ke-15. Hendaklah kamu kudus sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan lihat sana begitu, lihat sana begitu, aku juga ikut. Setan juga bisa memberikan harta yang banyak, sehingga orang gak ke gereja pun makin sukses kelihatannya hidupnya. Sehat, dia gak pernah sakit. Ya, punya mobil yang hebat, punya kekayaan yang hebat. Perginya dia ke kafe, klubnya dia, entah apa kerjaannya, banyak uangnya. Jangan kamu iri hati, jangan kamu cemburu akan hal itu. Sehingga orang berkata, ngapainlah berdoa? Tiap hari doa pagi bersama dengan Ibu Esther. Capek juga berdoa. Hidupnya begitu-begitu saja. Hati-hati. Firman Tuhan kita Maliaki berkata, bicaramu kurang ajar, kata Tuhan. Tegas dikatakan Tuhan begitu. Ya, itu Tuhan sendiri yang bilang. Ya, dalam kitab Maliaki, bicaramu kurang ajar. Kalau kita bilang nggak usah lah. Kalau ada orang berkata, ngapain kamu ke gereja? Doa pagi benar kamu udah berdoa. Setiap hari Minggu kamu ke gereja, terus ikut Tuhan. Hidupmu begitu-begitu saja. Firman Tuhan berkata, Maliaki 3:13, bicaramu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kamu? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Nah, jadi kalau kita berkata sia-sia doa pagi, bicaramu kurang ajar. Itu Tuhan bilang. Sepertinya kasar kejam ya, tapi memang Tuhan yang bilang itu. Kalau kita bilang sia-sia kita doa pagi, sia-sia kita ibadah, hidupnya toh juga begitu-begitu. Wah, ada satu kerajaan yang tak bercacat, tak layu, tak tergoncangkan. Itu Tuhan sediakan bagi kita. Bergembiralah sekalipun kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan oleh Tuhan, bergembira. Semangat kita pagi hari ini. Yang semangat katakan saya semangat.
Hadapi hari ini dengan semangat, dengan sukacita, sehingga masalah pergumulan jauh daripada kita hari ini. Sekiranya pun ada masalah pergumulan hari ini, kita sanggup menghadapinya. Kita lewati semua sehingga kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat. Nah, kita mengerti akan hal ini. Ikutilah cara-caranya Tuhan. Jangan lagi emena masak digaga ursa, ina masa ini ulah. Itu kata nenek moyang zaman dulu. Sekarang apa kata firman Tuhan? Bagi saudara yang tidak mengerti, nanti ya akan saya translate nanti di kolom komentar. Saya jawab nanti komen-komen saudara. Apa sih artinya itu Bu Esther? Nanti akan saya jawab. Nah saudara ya, jadi jangan lagi. Mereka itu dulu hidup dalam kegelapan. Ada hal-hal yang baik yang diajarkan oleh nenek moyang kita itu banyak. Tapi ada banyak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan juga. Ikutilah apa kata Tuhan. Di mana kita hidup bukan di masa lalu, tapi kita hidup di masa yang akan datang. Tuhan menyediakan satu kerajaan yang tak tergoncangkan bagi kita. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh kehidupanmu. Hendaklah kita berpihak kepada Tuhan. Hendaklah kita turuti apa kata firman Tuhan. Oleh Dia kamu percaya kepada Allah yang telah mati bagimu dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Hidup ini saudaraku yang kekasih sangat singkat. Hidup ini sangat singkat. Marilah kita saudaraku yang kasih berpegang kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Dikatakan karena kamu telah dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan kepada kamu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Makanya saudara, simpan firman Allah itu di dalam hati kita. Lakukan. Jangan isi hati dan pikiran kita dengan hal-hal dunia ini, dengan apapun hal-hal yang ada dalam dunia ini. Tapi isilah pikiran kita, hati kita dengan firman Allah. Itulah yang menjadi kehidupan bagi kita. Itulah yang berkuasa. Hidup ini seperti uap, seperti rumput. Ya, segala kemuliaannya seperti rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Allah akan tetap sampai selama-lamanya. Berpeganglah kepada firman Allah yang tetap itu. Maka kita akan hidup. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang ada banyak firman Tuhan ini. Ya, saya kasih waktu beberapa detik atau mungkin 1 menit untuk menuliskan dan mengulangi, mereview kembali firman Allah yang saudara dengarkan. Doakan atau yang bisa tulis di kolom komentar saudara untuk memberkati banyak orang. Haleluya. Ada banyak berkat ya? Ada banyak berkat. Kalau Ibu Esther bisa ketik di kolom komentar saudara pada saat ini, hendaklah kamu kudus. Ku berbahagia, aku sudah menjadi anak Tuhan lahir baru. Dilahirkan bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Terus apalagi? Kuduslah kamu sebab aku adalah kudus sama seperti Bapamu adalah kudus. Terus apalagi? Aku anak Tuhan harus hidup di dalam ketaatan. Hendaklah kamu hidup dalam ketaatan dan kemurnian. Apalagi saudara, ya, ambilkan masing-masing kita. Terus nanti baca lagi, ya, baca lagi, buka lagi nanti konten ini, saudaraku. Kemudian baca lagi. Oh iya, sehingga dari teman-teman kita bisa beroleh berkat lagi, saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu. Nah, terus ada lagi. Hidup ini, segala yang hidup
seperti rumput. Kemuliaannya, rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Walaupun indah banget bunga itu ya, bunga menjadi gugur, tapi firman Allah tinggal tetap. Ada mungkin lagi pencobaan yang kualami hanya membuktikan kemurnian imanku kepada Tuhan. Oke, sudah selesai. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih saudara yang setia mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan kita semua. Terpujilah Tuhan Allah kita yang mempersatukan kita di media sosial lewat Facebook. Terpujilah Tuhan yang mempersatukan kita. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan lakukan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terselami pikiranku. Haleluya. Kita naikkan penyembahan kita tadi. Sebab dahsyat Engkau ya Tuhan, betapa agung perbuatan-Mu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami puji dan kami sembah Kau Tuhan. Kau jadikan kami menjadi anak-Mu. Haleluya. Jadikan kami menjadi alat-alat tangan-Mu sambil memelihara iman kami. Kami memberitakan Yesus supaya setiap orang tidak binasa, melainkan datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Pemberitakan Injil Tuhan terus dikerjakan.
hidupku. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya hanya Kau, Engkau Tuhan. hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Kau tetap Haleluya. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami. Kami bersyukur Tuhan. Kerajaan-Mu, kerajaan yang tak tergoyahkan. Kerajaan-Mu, kerajaan yang kekal. Oh Tuhan, selamanya aku percaya kepadamu. Selamanya Kau kupuji. Selamanya Kau kusembah. Haleluya. Yesus, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Pelihara dan simpanlah itu, lakukanlah itu, langit dan bumi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Apa yang Kau firmankan itu tak tergoncangkan ya Tuhan. Apa yang Kau firmankan itu Kau lakukan sempurna dan segera. Tidak ada perubahan, tidak ada goncangan, tapi murni firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang mengubah hidup kami. Kami akan terus pelihara dan jaga hidup kami. Dan kami terus bergembira karena Tuhan. Nama kami terdaftar di sorga. Kami sudah dilahirkan kembali. Roh Kudus ada pada kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami pelihara hidup kami Tuhan, dengan terus menjaga hidup kami menjadi anak-anak yang taat, tidak menuruti hawa nafsu kami, hidup dalam kekudusan, menyenangkan hati Tuhan. Kami telah dibeli bukan dengan barang yang mana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Yesus yang sama dengan darah domba Paskah yang tidak bercacat, tidak bernoda. Kami bersyukur buat panggilan, pilihan dan tebusan-Mu bagi kami ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga tiap-tiap hari kami disadarkan bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak perlu sama dengan dunia ini. Kami tidak perlu cemburu dengan dunia ini, sekalipun mereka hidup dalam kemewahan. Banyaklah orang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya maut. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang menyediakan tempat bagi kami di sorga yang kekal. Dan kami tahu ketika Yesus selesai menyediakan tempat kami, Yesus datang menjemput kami, supaya di mana Yesus berada, kami pun berada di situ.
setia yang sudah memberkati kami. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Lagi kita katakan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Lagi katakan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha, di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu, sambil menjaga diri kami Tuhan, sambil memelihara hidup kami taat kepada Tuhan, menjaga kekudusan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kuatkan, teguhkan hati kami, mampukan kami supaya kami menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman-Mu, menjadi saksi Tuhan, bersaksi kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Sebab kehendak Tuhan tidak satu orang pun binasa, melainkan supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Ini yang menjadi perintah Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjadikan semua bangsa menjadi murid, mengajar mereka, membaptis mereka, supaya hidup mereka terpelihara sampai ke sorga. Tolong kami ya Tuhan sepanjang hari ini, kepada siapapun kami berjumpa, siapa yang kami temukan, berikan kami keberanian, bukakan jalan bagi kami, supaya kami boleh membuka mulut kami, menceritakan Yesus, menyembuhkan orang-orang sakit, mengasihi orang-orang miskin, membawa mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terbukalah juga Tuhan jalan-jalan bagi kami, di perumahan kami, di kampung halaman kami, di lingkungan setempat, untuk kami boleh menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu. Karena Engkau berkata, kami akan menerima kuasa itu, supaya kami menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ikut berdoa di doa pagi ini. Semuanya kami menjadi hamba-hamba-Mu yang terpelihara, yang memberitakan Injil Tuhan, kerajaan Allah. Hidup kami bersuka cita hari ini Tuhan. Semakin banyak orang-orang diberkati oleh Tuhan, termasuk juga mereka datang ke gereja, termasuk juga di dalam doa pagi bersama dengan kami. Di belahan bumi Indonesia ini akan banyak orang-orang diberkati ya Tuhan. Setiap provinsi-provinsi, setiap kota demi kota, bahkan kampung-kampung Tuhan, daerah-daerah kami, mereka bisa mendengarkan berita firman Tuhan tiap-tiap pagi seperti ini. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, kasih Tuhan limpah bagi bangsa kami ini. Damai sejahtera Allah ada pada bangsa kami, negeri kami tercinta Indonesia. Diberkatilah Engkau Tuhan, berkati pemerintahan kami, masyarakat kami, berkati Tuhan. Kasih Tuhan limpah. Indonesia diberkati Tuhan, perekonomian kami dipulihkan oleh Tuhan, kesehatan semakin membaik seluruhnya ya Tuhan. Roda pemerintahan kami ditolong, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami kepada-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami hidup, kami berdoa. Berkati saudara-saudara kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Bagi mereka yang siap pergumulan, jawab mereka ya Tuhan lewat doa kami pada saat ini. Terbuka jalan bagi mereka, angkat beban mereka Tuhan, berikan kelegaan bagi mereka Tuhan. Terbuka, terjamah mereka kepada Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Kita akhiri doa kita ini saudara. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur tunaikan padamu, karena ciptamu yang tiada terukur. Senang hidupku bagimu, senang hidupku bagimu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang demikian luar biasa menyertai kita. Damai, penghiburan, sukacita, hikmat yang datangnya dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya.